Dr. Honoris Causa Insinyur M. Subur Sembiring terpilih aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat, DPP-FKP-DPD, dalam Kongres kedua yang digelar di Swiss Bell Hotel Kemayoran, Jakarta, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Sebelumnya, Subur Sembiring adalah pelaksana tugas, PLT, Ketua Umum Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat menggantikan almarhum Vence Rumangkang. Kongres yang dihadiri 34 Dewan Pimpinan Daerah ini mengangkat tema, Semangat Satu Menyongsong Perubahan Politik 2024, Bangkitnya Anak Bangsa. Ketika diwawancarai di sela-sela Kongres, Subur Sembiring menjelaskan Kongres kali ini selain memilih Ketua Umum, juga membahas tentang program kerja ke depan dan rekomendasi yang ditujukan untuk internal Partai Demokrat dan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat. Usai terpilih, Subur Sembiring berharap seluruh deklarator kembali lagi untuk bersama-sama membesarkan Partai Demokrat. Ia juga akan mengajak seluruh para kader Demokrat merapatkan barisan satu suara untuk mendeklarasikan dan memenangkan Agus Harimurti Yudhoyono pada Pilpres 2024. Menyangkut Kongres FKPD, Partai Demokrat itu pemilihan Ketua Umum. Selesai pemilihan Ketua Umum, nanti melakukan pemberitahuan tentang program kerja FKPD ke depan dan rekomendasi dari FKPD, baik itu kepada internal Partai Demokrat maupun kepada pemerintah. Tadi Pak Ketua tadi kan udah bilang bahwa mungkin akan mengusung Anies Baswedan untuk jadi presidennya di tahun 2024 dan Ahy sebagai wakilnya. Apakah ini ada koalisi dengan politik lain Pak, Demokrat? Saya melihat sebagai Ketua Umum DPP FKP-DPD, perkembangan situasi politik menjelang 2024. Kita kenal ada Koalisi Indonesia Bersatu, ada Golkar, ada PAN dan P3. Kemudian ada Gerindra dengan PKB, kemudian PDIP bisa mengusung sendiri, maka Demokrat, PKS, dan Nasdem kemungkinan besar bisa berkoalisi. Situasi peta itu saya tangkap dari apa yang disampaikan Partai Nasdem ketika beliau menyatakan dalam rakernasnya mengusung 3 nama calon presiden, ada Pak Anies, Pak Ganjar, dan Andika. Saya membaca peta itu, memperhatikan peta itu, sekaligus juga melihat pertemuan Pak SBY dengan Pak Surya Paloh. Oke, dari pihak Partai Demokrat sendiri apa merasa optimis untuk itu Pak? Sangat merasa optimis. Kenapa? Karena Partai Demokrat saat ini bukan hanya berbenah, tapi kita sudah bersatu untuk memperjuangkan putra terbaik kami, kader partai terbaik, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sudah saatnya menjadi pemimpin nasional, setidaknya wakil presiden yang akan diupayakan dengan bersama Anies Baswedan. Oke, menurut para partai lain kan masih meragukan leadershipnya sebagai si Ahy ini sebagai presiden, Pak. Tanggapan Bapak sendiri? Ya, itu hak mereka. Tapi saya melihat dari apa yang disampaikan Mas AHY dalam safari politik, menjumpai para ketua umum, para pemimpin, bakal pemimpin negara ini, sangat ramah, sangat diterima, pemikirannya juga bisa menyesuaikan dengan yang bertemu dengan beliau. Dan saya melihat Mas AHY memang wajar dan pantas mewakili, generasi milenial untuk tampil sebagai pemimpin nasional di 2024. Nah, seandainya Bapak terpilih sebagai Ketua FKPD ini, langkah-langkah apa sih Pak untuk membenahi semua supaya Partai Demokrat ini bisa berhasil di zaman kayak zamannya Pak SBY? Pertama yang saya harapkan seluruh para pendiri deklarator kembali lagi untuk kita bersama membesarkan Partai Demokrat, karena saya Ketua Umum FKPD. Yang kedua, langkah berikutnya akan melakukan sosialisasi totalitas kepada masyarakat dan memperkenalkan sosok AHY, generasi milenial yang layak dan pantas untuk menjadi pemimpin bangsa di 2024. Ya, lebih spesifiknya Pak, memperkenalkan kayak gimana nih Pak? Memperkenalkan dalam pengertian melalui bakti sosial, memperhatikan masyarakat, karena saat masyarakat ini sekarang memerlukan kesejahteraan, tidak memerlukan retorika.
Banyak orang menganggap retorika itu penting, tapi lebih penting bagi masyarakat bagaimana perut ini kenyang, bagaimana mereka bisa berusaha dengan baik, bagaimana lancar dalam program perekonomian rumah tangganya, itu yang dipikirkan. Nah, itu saya punya konsen di situ. Berarti konsep seperti itu akan dikembangkan ke depannya? Akan dikembangkan, dan kami pendiri deklarator sepakat untuk itu, bergotong royong untuk itu, membantu masyarakat. Oke, pertanyaan terakhir Pak, progres ke depannya kayak gimana nih Pak, yang Bapak harapkan? Progres ke depan akan terjadi. Bapak terpilih? Saya kalau terpilih sebagai ketua umum, yang pertama tentu konsolidasi internal. Saya akan merapatkan barisan untuk satu suara, para deklarator tetap di barisan AHY, tidak ada lagi yang berbeda pendapat tentang AHY, satu suara memenangkan AHY menjadi pemimpin nasional 2024.